semuanya. Anak-anak kita latih. Serius ini harus kita latih. Misalnya, jika ada sesuatu yang menjadikan anak kita bakal menjadi pemarah, pendendam, langsung kita redam hari itu. Contoh, saya datang ke sini lihat sapi liar. Ya, sapi liar. Bayangkan, sapi tetangga, Anda punya kebun, ada sayur dan sebagainya. Tak taunya seenaknya sapi tetangga masuk kebun Anda. Sayur habis. Anda mungkin marah. Anak Anda dengar juga, wah bakal marah juga anak saya. Panggil saja semuanya, anak-anakku semuanya, yuk minum teh yang enak sama abah. Kamu dengar apa? Nah, tadi sapi tetangga. Oh iya Pak, sapi tetangga tuh gimana makan sayur gini. Ayo, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Abahnya mau ngapain? Ya Allah, semoga tetangga yang sapinya makan sayur semakin kaya ya Allah. Sapinya terjaga ya Allah. Rezekinya semakin banyak ya Allah. Sehingga bisa membuat pagar ya Allah. Dan ya Allah, beri doa kebaikan. Ya Allah, jangan sampai saya marah dengan dia ya Allah. Jangan sampai saya marah dengan dia ya Allah. Anaknya mikir, Abah kok doanya gini? Sebab kalau kita biarkan dia bisa dendam sama tetangga. Dendam itu benihnya dari awal. Tolong, mohon maaf. Anak tiri. Atau mohon maaf ini, jika ada seorang anak kakak adik yang beda ayah atau beda ibu. Beda ayah misalnya, beda ibu, mohon maaf, hati-hati. Ada seorang laki-laki punya istri, punya anak. Kemudian meninggal dunia. Atau masalah, kita contoh aja, istrinya meninggal dunia, lalu menikah lagi. Dengan istri yang berikutnya punya anak. Maka kami sampaikan kepada ibu yang punya anak ini. Jika engkau mengajari anakmu benci kepada abangnya, berarti kamu potensi punya anak ahli neraka. Apalagi kadang ibunya ada, mohon maaf yang suaminya menikah, Bapak, dengan istri dua. Kadang ini, makanya sebab-sebab harus kita lacak, sampai pagi nih kalau ngelacak nanti. Kadang istri yang kedua atau istri pertama pokoknya ngajari anaknya membenci. Bukan benci ibunya saja, membenci seadiknya. Allah. Diajari gak baik, ini ada yang terjadi begini. Maka sering kami sampaikan, hei ibu, jika engkau ajari anakmu membenci saudaranya yang seayah, maka sebetulnya engkau telah meracuni anakmu. Dia akan menjadi ahli neraka, hidupnya akan jadi pembenci. Dialah yang bakal perebutan waris, yaitu anakmu ahli neraka. Maka istri yang hebat, seorang ibu yang hebat akan mengajari anaknya dengan kebaikan. Selalu ajar, nak, memang abangmu ibunya bukan aku. Tapi ayahnya adalah ayahmu. Kamu harus sayang ke dia. Terus tanamkan semacam ini. Terus. Maka di saat dia bisa saling mencintai, kita mati aman anak kita. Cuman banyak ibu bodoh. Bapak bodoh juga ada. Diajari musuhan. Sehingga ini yang bahaya banget. Ini sering kita temukan. Sehingga sama abangnya itu gak mau tegur sapa. Karena apa? Hanya beda ibu. Bapaknya sama. Ujung-ujungnya betul rebutan waris. Na'udzubillah. Ini yang harus kami lacak hal-hal semacam ini. Kayak masalah rebutan waris dan sebagainya. Memicu. Sehingga gara-gara, mohon maaf, apalagi misalnya istri, ya ini istri kedua misalnya kurang mendapatkan hak yang sama. Sebetulnya ini ada istri kedua, mohon maaf ini sebuah contoh saja. Istri kedua tidak mendapatkan hak yang sama sebenarnya karena komitmen. Tidak tahu karena apa. Itu diajari, kamu tahu enggak? Aku tidak pernah dikasih oleh ayahmu. Aku diajari benci sama ayahnya juga. Wah ini namanya pengen masuk neraka semuanya. Jadi kami sampaikan, hei ibu, kalau anda punya anak, pastikan anakmu itu baik sama saudaranya. Biarpun beda ayah atau beda ibu. Ini termasuk yang harus kita hadirkan, kebencian, permusuhan karena itu. Sehingga ini bapaknya sama, seolah-olah nggak dianggap. Hanya dianggap anak ibunya. Sering kita dalam pertanyaan di pas WhatsApp pertanyaan kita, Bu, Bapak. Pertanyaan sering seperti itu. Buya, abang saya seayah itu menganggap kami tidak ada. Hanya gara-gara ibu saya nikah dengan dia nggak pakai surat nikah.
Terus ya sudah Buya, saya harus sabar karena saya tidak mendapatkannya. Waduh, ini kacau ini. Berarti abangnya ahli neraka. Apa yang terjadi? Benci sang adik kepada abangnya. Apa mau surga mana setelah itu? Hati-hati, wahai para ibu, ajari anakmu untuk mencintai saudaranya. Anda akan sukses. Termasuk mohon maaf, yang suami cerai. Mantan suamimu, hei istri, mantan istri, tolong jangan ajari anakmu bermusuhan dengan ayahnya. Kadang seorang ibu berkata, tahu enggak ayahmu tuh? Ayahmu tuh. Tapi ibu yang baik, biarpun ayahnya jahat bener, sayang, aku memang sudah pisah dengan ayahmu. Tapi ingat, aku adalah ibumu dan dia adalah ayahmu. Kalau kau baik sama ibu, tapi nggak baik sama ayah, ibu juga tidak senang. Waduh. Ayahmu memang sudah tidak ketemu, tidak dengan ibu. Tapi ayahmu tetap ayahmu, nak. Ingat nak ya, kalau kau bisa bekti pada ayahmu, aku bangga. Gitu dong, enggak, dia curi. Tahu enggak, kayak grup-grup kan, kayak pemain bola. Tahu enggak dia, grup B, anaknya 2, satu ke sini, satu ke sini. Diajak berantem. Tahu enggak ayahmu tuh, dari dulu. Hati-hati. Jadi enggak ada broken. Sehingga dalam Islam, imsak ma'ruf atas tasrih bi ihsan. Perpisahan dengan baik, nggak boleh saling maju. Biarpun seandainya bapaknya nggak bener, cuman dikasih tahu, cuman sayang, kalau kamu baik sama ayahmu, kirim duit saja. Nih, duit dari Umi, kau kirim ke dia, hadiah. Karena apa? Kalau ketemu ayahnya jahat, ngajari yang nggak bener, nggak bertemu boleh, tapi jangan ngajari benci. Banyak kalau kita lacak sebab-sebab ini banyak sekali. Insya Allah temu lain waktu, insya Allah. Tolong semuanya mencermati sebab-sebab kita bermusuhan, hendaknya harus kita waspadai. Sebab anak kita bermusuhan harus kita waspadai. Di antaranya lagi apa? Ibu bapak tidak adil kepada anak. Kalau sudah anaknya paling disayang, apalagi harapannya nanti kalau tua aku tinggal bersamamu. Waduh, anak mama. Terus yang lain sampai kalau pengen sesuatu ngomong, sudah lewat adik aja deh. Kalau lewat dia pasti langsung didengar. Kalau kita enggak, sampai tenggorokan putus nggak kira dengar sama ayah. Lewat adik, betul. Giliran bapaknya mati, mau apa kok ya bapak sudah mati, gitu loh. Gara-gara nggak adil orang tua. Orang tua jangan sampai tidak adil. Di sisi lain, jangan sampai ada anak berani berkata kalau bapaknya tidak adil, sama ibunya tidak adil. Hati-hati. Kenapa? Bisa jadi memang belum adil, bukan tidak adil. Sebetulnya sudah disiapkan, maka ada anak kurang ajar sama bapaknya. Suudon bapaknya tidak adil, bapakku tidak adil. Jangan, Anda anak jahat. Biarpun seandainya ternyata ayahnya benar-benar tidak adil, ingat, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada saudaramu. Dia adalah saudaramu. Niat hitung-hitung sedekah, jangan menjadi kebencian. Itulah yang kami maksud, setan itu menanamkan kebencian dengan bermacam-macam cara. Sehingga gara-gara bapaknya tidak adil, dia marah sama bapaknya. Nggak cukup, sama adiknya pun bermusuhan. Hancurlah hidup. Seperti yang kita sebutkan pada saat ini. Hati-hati, kalau menemukan ayah terlihat tidak adil, jangan anggap tidak adil. Tapi ingat, sebagai orang tua, awas, harus adil. Dalam pemberian harus adil. Cuman adil itu sesuaikan dengan umurnya. Bukan lagi bagi duit anak umur 1 tahun kasih pegangi 10 juta, yang gede 10 juta. 10 tahun 10 juta anak kecil buat main-main. Jadi dikerenahkan, bahasa Jawa, diatur tentang cara hidup mereka. Itu adil. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.